Romo Daniel Bambang Biantoro ini. Dia seringkali ya memperbandingkan Katolik dengan Ortodoksnya yang dia punya. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mau mengatakan bahwa dialah atau gereja Ortodoks lah yang paling rasuliah. Lalu mengatakan bahwa Katolik lah tidak rasuliah. Itu tujuannya. Maka di dalam obrolan-obrolannya, baik di channelnya ataupun di mana dia diundang, selalu dia akan membahas perbedaan, tidak pernah membahas persamaan. Dalam video yang saya saksikan, bahkan mengikuti seminar dia, ada satu perkumpulan dari pendeta-pendeta Protestan. Saya pernah ikut di situ, ikut Zoom, ya. Saya ikut Zoom, lalu dia jadi pembicara. Lalu di situ ada satu orang yang bertanya, bagaimana pendapat Romo Daniel Bambang Biantoro terhadap kelompok Yuniat atau kelompok Katolik Timur yang mengakui primat Paus, primat Petrus. Bagaimana tanggapannya? Jawaban yang paling membuat saya menggelengkan kepala adalah ketika dia mengatakan, oh mereka itu bidat kok, pengkhianat. Ya, Yuniat, ya dia bilang itu bidat, itu pengkhianat. Nanti kalau ada yang protes, nanti saya mudah-mudahan saya dapat lagi linknya kalau saya dikirim linknya untuk mengikuti itu. Nanti saya rekam utuh nanti, ya. Waktu itu saya hanya penasaran saja apa sih yang dibicarakan dalam diskusi ini. Nah, akhirnya ada satu orang yang bertanya seperti itu dan dia menjawab bahwa Yuniat atau kelompok Ortodoks yang kemudian mengakui primat Paus dan mereka disebut Katolik Timur dikatakan oleh Romo Daniel Bambang Biantoro sebagai pengkhianat dan juga bidat. Oke, itu hanya saja pengantar, ya. Dan sebelum saya mulai, saya beritahukan begini. Silakan saja sebarkan Ortodoks di Indonesia ini, tapi janganlah pakai cara-cara yang tidak benar. Dengan cara-cara tadi menabrakan perbedaan Katolik yang dipimpin oleh kepausan dengan Ortodoks Timur yang entah dari kelompok manapun itu. Silakan saja, tapi jangan gunakan cara-cara itu. Ya, silakan wartakan iman kamu. Karena kalian juga saya akui sebagai apostolik. Tetapi jangan dengan cara-cara membandingkan pemahaman tentang Mariologi. Nah, ini juga sering disinggung oleh Romo Daniel tentang Mariologi. Kalau di Katolik ada Maria dikandung tanpa noda dosa. Itu dia kaitkan dengan ajaran Ortodoks. Sehingga terbentuk seolah-olah berbenturan dengan mereka. Dia bahas soal purgatorium dalam paham Katolik. Ya kalau Romo Daniel Bambang Biantoro ingin bicara soal Katolik, paling tidak undanglah Romo Katolik, bukan Romo yang bicara. Ya, karena Romo sendiri nggak meyakini itu. Jangan bicarakan tentang purgatorium yang Anda tidak yakini. Bahas saja tentang apa yang diyakini oleh Ortodoks. Itu sudah cukup. Kenapa harus menyinggung? Oh, kalau di Roma Katolik atau Katolik Roma mereka punya namanya purgatorium. Lalu dia menyebut ini perbedaannya apa? Lalu kenapa ini tidak diyakini oleh Ortodoks dan lain-lain? Untuk apa, Bu? Untuk apa mengatakan itu? Apa nggak pede gitu mengajarkan ajaran sendiri? Saya kadang-kadang heran, ya. Kadang-kadang heran. Kemudian dia singgung soal primat paus dan lain-lain. Nah, dari video ini nanti kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana dia menanggapi soal kepausan. Ya, itu. Jadi bisa kita eh, jelaskan. Saudaraku George, saya sudah minta kepada Anda ya di chat, berikan saya data. Anda mengatakan Nestorius itu tidak mengajarkan ajaran yang hanya mengakui Yesus sebagai manusia. Tolong berikan saya datanya. Anda juga komen di sini. Saya kurang tahu siapa Anda. Saya mengerti tentang Oriental, soal Ortodoks Timur, saya ngerti. Tapi saya tidak perlu pamerkan pada Anda. Karena yang saya bahas di sini adalah Romo Daniel Bambang Biantoro yang tidak jelas dari mana. Karena Ortodoks Rusia saat ini katanya tidak mengakui dia. Saya kurang tahu dia bergabung di mana lagi nih. Di Australia kah? Singapura kah? Saya kurang tahu, ya. Jadi George, sebelum komen, tolong berikan saya data di mana
Nestorius menyampaikan ajaran dia mengakui Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Itu yang saya minta pada Anda di komen-komen sebelumnya. Tapi di sini Anda komentar. Saya tunggu Anda. Kalau Anda mau bergabung nanti saya tunggu Anda. Jelaskan pada saya datanya, tampilkan di sini. Oke? Tidak perlu menjadi pengecut hanya komen-komen di situ. Oke? Saya bukan orang semacam itu. Anda beralasan tidak bisa share data? Nih, kesempatan buat Anda share data. Di sini bebas share data. Oke Bapak Ibu, itu hanya untuk memberitahu pada Anda bahwa George di situ adalah orang yang komentar dengan saya. Dia mengatakan bahwa Nestorius itu bukan ajaran sesat, kata dia. Kata dia Nestorius itu tidak mengajarkan seperti yang dituduhkan oleh konsili. Ya, oke. Dia mengatakan seperti yang dituduhkan oleh konsili kepada Nestorius itu tidak benar. Berarti dia mendukung Nestorius. Sekarang saya minta data, minta dokumen Nestorius yang mengakui Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia. Oke? Itu pesan saya kepada Anda, jangan banyak ngomong di situ, ya. Oke. Nah, di situ sudah ada tuh Pak Pradipta sudah mengatakan Romo Daniel Biantoro aja sudah skisma dengan Ortodoks Timur. Iya, benar. Saya juga tidak tahu sekarang gabung di mana dia. Ya, itu dia. Oke. Sekarang kita akan dengarkan video dari Romo Daniel Bambang Biantoro. Dipimpin oleh seorang episkop dengan gelar patriark. Patriark dari kata pater artinya bapak, arki artinya pemimpin, bapak pemimpin. Atau juga disebut paus dari kata papas artinya bapak. Dua pimpinan yang memakai gelar paus yaitu pimpinan gereja di Roma dan pimpinan gereja di Alexandria di Mesir. Jadi pimpinan gereja di Mesir juga disebut paus di Mesir, pimpinan gereja di Roma juga disebut paus, yang lain disebut patriark dari Roma. Selama 1000 tahun yang pertama, baik timur dan barat ajarannya satu dan sama. Tetapi perbedaan itu mulai muncul ketika abad kedua gereja barat tidak lagi menggunakan bahasa Yunani, menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, yang berakibat orang Kristen Barat dan orang Kristen Timur tidak saling mengerti karena bahasanya yang berbeda. Bukan hanya itu, pada abad keempat gereja Barat diserang oleh suku-suku barbar karena gereja Barat tidak punya kaisar kan, kaisarnya kan di timur, sehingga kosong, vakum dari kepemimpinan, diserang oleh suku-suku barbar. Sehingga gereja Barat secara politik jadi terpisah dengan gereja Timur. Sementara gereja Timur diperintah kaisar, gereja Barat dijajah oleh suku-suku barbar ini, mendirikan pemerintah feodal. Nah, akibatnya juga akhirnya secara politik terpisah, secara budaya terpisah, sehingga secara pemahaman teologi jadi berkembang berbeda antara gereja Barat dengan gereja Timur. Ya. Pada waktu pemerintahan Paus Gregorius Agung di Roma, orang-orang Kristen di Barat minta Paus coba, ya bukan orang minta, tapi ada keinginan dari semua orang Kristen di sana, ingin gereja satu, ada pimpinan yang mereka merasa dapat bergantung, pimpinan yang satu daripada dipimpin orang-orang barbar. Dan pimpinan yang satu yang bisa menyatukan mereka adalah paus. Oleh karena itu mereka meminta Sri Paus untuk mengadakan negosiasi dengan raja-raja barbar ini. Akhirnya berhasillah Sri Paus ini mentobatkan orang-orang barbar ini menjadi Kristen, menjadi Ortodoks. Waktu itu gereja cuma satu, gereja Ortodoks ini. Ya. Tapi akibatnya, dampaknya adalah ya,
Oke, saya tanggapi dulu seperti biasanya ya, saya tanggapi dulu. Jadi di awal ini saya dapat 2 poin di mana yang dipermasalahkan oleh Romo Daniel Bambang Diantoro. Dia mempermasalahkan yang pertama, Gereja Barat pada abad keempat, ya, itu berarti di zamannya Santo Hieronymus Bapak Ibu ya, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin. Sekarang pertanyaannya kepada Romo, Yunani itu juga bahasa Yunani kitab suci Romo, ya, itu juga terjemahan. Jangan salah, ya. Terjemahan dari bahasa yang lain. Jadi tidak ada suatu patokan pun yang mengharuskan bahasa Yunani. Dan tidak ada suatu patokan pun yang mengharuskan harus bahasa tertentu saja. Contoh, saya kasih contoh saja. Di tempat saudara kita, oh harus bahasa yang ini saja, karena ini yang dimengerti oleh Tuhan Allah. Tidak ada dalam kekristenan semacam itu. Apalagi bahasa yang Romo sebutkan itu, bahasa Latin itu, Vulgata itu juga bahasa yang tua Romo. Kalau Romo, ya sorry, saya sering belepotan menyebut Bapak ya. Nggak apa-apa. Ini Romo dari Ortodoks Timur, saya panggil Romo saja, tidak apa-apa. Kalau Romo mengatakan perbedaan ini itu muncul karena penerjemahan ke dalam bahasa Latin kitab suci, ini lucu Romo. Lucu. Karena apa? Ketika Yesus disalibkan, ada 3 bahasa yang ada di atas salib Yesus loh. Ibrani, Yunani, dan Latin. Artinya apa? Latin itu sudah ada dari zamannya Yesus. Apa masalahnya dengan terjemahan? Tidak ada masalahnya di situ. Romo juga tidak menunjukkan masalahnya apa sebenarnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, apa masalahnya? Toh, bahasa itu bersama dengan bahasa Yunani, itu adalah bahasa yang lama. Atau bahasa yang ada di zaman Yesus. Bahkan ada bahasa Aramaik. Bahkan bahasa Aramaik pun itu sempat diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ya, ada bagian-bagian dari kitab suci yang kita punya itu berisi bahasa Aramaik, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Saya kira tidak ada persoalan dengan penerjemahan bahasa ini, Romo. Romo saja yang mencari-cari celah untuk menyalahkan Katolik.